Hai guys, balik lagi nih di cerita Donghua. Hari ini aku akan melanjutkan cerita Yuanzhong dan Jitanyin di episode 6. Di episode sebelumnya diceritakan Dewi Hanyu yang menjadi iblis, dan Jitanyin ditangkap oleh kaum hantu perang. Lalu Yuanzhong pergi ingin menyelamatkan Jitanyin. Nah guys, gimana cerita selanjutnya? Yuk kita let's go. Yuanzhong sedang mengendarai bango terbang miliknya, ditemani oleh boneka mekanisme Jitanyin, menuju tempat kaum hantu perang. Di tengah perjalanan dia terhalang oleh kabut yang dikeluarkan kaum hantu perang. Lalu, tak lama kemudian, dia tiba di tempat makam Kaisar Gunung Wanlan, tempat yang dijaga oleh para kaum hantu perang. Yuanzhong mengendap-endap masuk dan memperhatikan area sekitar. Tak disangka dia bertemu dengan petapa Tanghua. Yuanzhong menanyakan, "Kenapa kamu ada di sini?" Kamu memikul tanggung jawab yang besar. Bagaimana mungkin aku biarkan kamu bertindak asal-asalan? Kamu harus ingat, harus kembali ke kaum rubah dengan selamat, ucap Tanghua. Lalu, dia pergi meninggalkan Yuanzhong. Tanghua dengan sengaja muncul di depan penjaga kaum hantu perang dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja masuk ke taman bunga aprikot ini dan tersesat. Namun, kaum hantu perang tidak percaya begitu saja. Tanghua memutuskan untuk segera pergi, tapi kaum hantu perang mengejar Tanghua dan ingin menangkapnya. Di kesempatan itu, akhirnya Yuanzhong bisa masuk ke makam Kaisar di Gunung Wanlu. Tepat saat Yuanzhong sudah di dalam makam, dia malah dihadang oleh beberapa kaum hantu perang. Yuanzhong berusaha melawan kepungan hantu perang. Kekuatan tangan dewanya sudah bisa dia gunakan. Dia menggunakan kekuatannya dengan menggabungkan obor api yang ada di tempat makam dan menyerang kaum hantu perang. Setelah itu Yuanzhong berhasil lolos melarikan diri. Dia berjalan menyusuri makam. Tepat di depannya dia menemukan sebuah peti. Lalu Yuanzhong sekuat tenaga membuka peti itu, dan terdapat Jitanyin yang terbaring di dalamnya. Yuanzhong mengatakan, "Tanyin, aku telah datang." Saat Yuanzhong ingin mengeluarkan Jitanyin dari dalam peti, pemimpin besar kaum hantu perang datang. Dia mengambil peti itu dan berkata, tidak disangka pemimpin besar kaum rubah menerobos makam kaisar sendirian demi seorang wanita. Yuanzhong mengatakan, perselisihan di antara kedua kaum kita tidak seharusnya melibatkan orang lain. Serahkan tangan dewa, maka urusan kita tuntas, ucap pemimpin hantu perang. Pemimpin hantu perang menjelaskan tempat ini menyegel makhluk yang kelam dan roh halus di dunia, menjaga makam kaisar. Merupakan misi kaum kami dari generasi ke generasi. Lalu, ratusan tahun lalu, kaum kami mengalami petaka umur pendek. Dan hantu perang yang baru lahir, sulit bertahan hidup hingga dewasa. Jika kaum hantu perang musnah, dan roh halus memecah segel, dunia pasti akan kacau. Hanya benda surgawi yang bisa mengembalikan berkat langit terhadap kaum hantu perang. Maka dari itu, tangan dewa harus ada di kaum hantu perang. Setelah mendengar penjelasan dari pemimpin hantu perang, akhirnya Yuanzhong akan memberikan tangan dewa tersebut. Tapi dia meminta dua hal. Pertama, berhenti mengganggu kaum rubah. Kedua, Yuanzhong ingin membangunkan Jitanyin terlebih dahulu. Oke, pemimpin perang setuju dengan permintaan Yuanzhong dan memberikan peti itu kepadanya. Yuanzhong menggunakan kekuatannya untuk membangunkan Jitanyin dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Yuanzhong menyerahkan tangan dewanya untuk diambil kaum hantu perang. Tetapi sebelum itu terjadi, Jitanyin sudah terbangun dan menyerang hantu perang yang ingin mengambil tangan dewa Yuanzhong. Di saat keadaan yang kacau, tiba-tiba roh halus keluar dari segel istana bawah tanah. Pemimpin hantu perang bersama penjaga yang lain segera pergi memeriksanya. Sedangkan sisa dua hantu perang menjaga Yuanzhong dan Jitanyin. Jitanyin yang merasa aneh dengan tempat ini. Dia pergi membantu pemimpin besar hantu perang
untuk mencari fakta yang sebenarnya. Seingat Citanyin, dalam perang dewa dan iblis dahulu, kaum bayangan iblis di dunia sudah disapu bersih. Dan mengapa bisa muncul di sini? Citanyin menyusuri makam kaisar, dan tanpa dia ketahui, dia memasuki tempat terlarang. Saat Citanyin sampai di depan pintu batasan dan ingin masuk ke dalamnya, jiwa Citanyin malah terpisah dari raganya. Namun, Citanyin tetap melanjutkan jalannya. Sesampainya dia di dalam tempat terlarang segel makam kaisar, Citanyin melihat banyak sekali kayu persik sebagai pilar, dan ada mantra penakluk iblis juga. Sebenarnya, siapa yang disegel di tempat ini? Ucap Citanyin. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Sekian dulu cerita episode ini. Nanti kita lanjut lagi ya.